Harjo, seorang TKI asal Semarang, hidup sederhana di Amerika sebagai office boy di sebuah dealer mobil mewah. Suatu malam, takdir membawanya menolong seorang wanita cantik dari aksi perampokan. Tanpa disadari, wanita itu adalah putri dari bos tempat Harjo bekerja. Tindakan heroiknya membuat mereka semakin dekat, hingga akhirnya jatuh cinta dan menikah. Namun, di balik kebahagiaan itu, tersembunyi rahasia besar tentang siapa sebenarnya wanita itu, dan apa motif tersembunyi dari pernikahan mereka. Harjo harus menghadapi kenyataan pahit yang menguji keberanian dan ketulusan cintanya. Udara pagi di kota Dallas masih dingin meskipun matahari sudah nongol dari balik gedung-gedung tinggi. Harjo menggeliat pelan di ranjang kecilnya yang cuman beralaskan kasur tipis dan selimut batik dari Semarang, oleh-oleh ibunya saat dia pamit merantau ke Amerika 3 tahun lalu. "Harjo, cepet woy. Kalau telat lagi, dipotong tuh gaji!" teriak Roni dari dapur. Roni adalah teman sekamarnya, sesama TKI yang kerja sebagai teknisi AC. Kamar mereka cuma sepetak di lantai 2 rumah tua, milik bule jompo yang mereka sebut Grandma Jean. Bayarnya murah dan Grandma Jean baik hati, asal nggak berisik dan jangan pernah nyentuh koleksi piring antiknya. Harjo duduk di tepi ranjang, meraih jaket tebalnya yang menggantung di balik pintu. Mata masih sepet, tapi hidup harus jalan. Dealer mobil tempat dia kerja sebagai office boy buka jam 8 pagi, dan bosnya paling anti lihat pegawai telat. Setelah mandi kilat dan minum kopi hitam, hasil nyeduh sacetan kapal api yang dikirim kakaknya dari Semarang, Harjo bergegas ke halte bus. Sepanjang jalan dia menggumam lagu campur sari pelan-pelan, mencoba mengusir rasa rindu pada kampung halaman. "Wista, Harjo. Kowe iso. Tekan kene yo wis mukjizat," katanya dalam hati. Dealer mobil tempat Harjo kerja megah banget. Pintu kacanya besar, showroomnya kinclong kayak kaca spion habis dilap. Mobil-mobil mewah berjajar rapi, Mustang, Tesla, Cadillac. Tapi Harjo cuma boleh ngelap dari luar. Nggak boleh sentuh setir, apalagi ngidupin mesin. "Harjo, mop the floor, and please wipe the windows today. And no more Javanese karaoke in the break room, okay?" Seru supervisornya, Mike, sambil ngelirik tajam. Harjo mengangguk cepat-cepat. Yes, sir Mike. No dangdut again, only silent." Mike mendesah, geleng-geleng kepala, lalu pergi sambil masih ngomel pakai logat Texas yang medok. Harjo sih sudah biasa dimarahin. Asal masih bisa kerja, masih bisa kirim uang buat ibunya yang jualan sayur di Pasar Karangayu, dia rela. Gengsi? Yang penting halal. Saat istirahat siang, Harjo duduk di luar showroom sambil makan bekal nasi goreng sisa tadi malam. Bau bawang putih dan kecap semerbak kemana-mana. "Still bringing your own food, huh?" tanya salah satu mekanik, bule tinggi kurus bernama Josh. Harjo nyengir. "Yes, this is nasi goreng, like fried rice, but better." Josh ketawa. "Smells strong bro, but I gotta try it someday." Hari itu berjalan biasa. Bersih-bersih toilet, lap meja customer, gendong dus air galon, bahkan sempat bantuin mekanik narik dongkrak. Sore hari, saat semua udah beres, Harjo pulang dengan langkah lelah tapi hati ringan. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Harjo turun dari bus terakhir di dekat perempatan yang sepi. Rumah kontrakannya tinggal 15 menit jalan kaki. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, dan lampu jalan cuma 1-2 yang nyala. Tiba-tiba, dari arah gang kecil, terdengar suara gaduh. Seperti seseorang sedang berteriak, "Let me go. Please, someone help." Langkah Harjo terhenti. Suara perempuan. Jelas dan ketakutan. Nalurinya berontak. Dia menoleh, melihat 2 pria besar menarik seorang wanita ke dalam bayangan gelap. Salah satunya sudah menodongkan pisau. Tanpa mikir panjang, Harjo berlari. "Hei, lepasin dia, goblok!" Salah satu pria menoleh, heran mendengar logat Jawa di tengah malam Texas. Tapi Harjo sudah keburu melayangkan tendangan ke lututnya. Pria itu jatuh terhuyung, yang satu lagi menyumpah, mengayunkan pisau.
Harjo menangkis dengan tangan, luka sedikit di pergelangan, tapi dia tetap melawan. Dengan tenaga sisa dan adrenalin murni, Harjo membanting pria itu ke tiang listrik. Para penyerang kabur terbirit-birit, perempuan itu terjatuh ke tanah, rambutnya acak-acakan, napasnya tercekat. Harjo meraih tangannya. "Kamu nggak apa-apa?" Tanyanya spontan. Lupa kalau ini Amerika. Wanita itu menatapnya, mata biru basah menahan tangis. "What?" Harjo cepat-cepat ganti bahasa. "Are you okay, miss?" Wanita itu mengangguk. "Yes. Oh my God, yes. Thank you. You saved me." Harjo tersenyum kaku, masih ngos-ngosan. Tangannya berdarah. "No problem. I just cleaning. Car today, now saving people. Very normal." Wanita itu tertawa kecil, walau masih gemetar. "You're funny. What's your name?" "Harjo. From Indonesia." "Harjo," katanya pelan. "I'm Emily, and I owe you my life." Untuk pertama kalinya sejak dia menginjak tanah Amerika, Harjo merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dia. Bukan sekadar office boy yang disuruh-suruh. Langit malam membentang di atas mereka. Dingin, tapi entah kenapa, dada Harjo terasa hangat. Malam itu, Harjo tak langsung pulang. Emily duduk di trotoar, tubuhnya masih gemetar. Harjo berdiri kikuk di sampingnya, sambil sesekali menahan perih di pergelangan tangannya yang berdarah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan kampungnya. Bukan pula skenario film. Ini nyata, dan bikin jantung deg-degan. Maksud saya, "I take you home?" Tanya Harjo ragu. Emily menoleh, matanya masih merah. Tapi senyumnya mulai kembali. "I think, yeah, that would be nice." Mereka berjalan berdampingan di sepanjang trotoar yang sunyi. Udara makin dingin, tapi Harjo melepas jaketnya dan menyampirkannya ke pundak Emily. Perempuan itu sempat menolak, tapi Harjo bersikeras. "Di kampung saya, kalau laki-laki biarin, perempuan kedinginan, bisa dikeplak ibu," katanya sambil tertawa kecil. Emily tidak paham seluruh kalimat itu, tapi ikut tertawa. Tawanya tipis, lembut, seperti suara angin di pagi hari. Emily tinggal di apartemen mewah dekat pusat kota. Lobinya pakai lampu gantung besar dan penjaga 24 jam. Saat mereka tiba, satpam langsung berdiri, kaget melihat kondisi Emily. "Miss Emily, are you okay?" "I'm fine, Bobby. This man saved me from 2 guys. They tried to mug me." Bobby memandang Harjo penuh curiga, lalu akhirnya mengangguk hormat. "Thank you, sir. Seriously." Harjo cuma nyengir dan melambaikan tangan. Emily menarik tangannya pelan. "Kamu ikut sebentar yuk. I mean, let me help you clean your wound." Harjo mau nolak, tapi tangan Emily hangat. Dan caranya bicara begitu tulus, Harjo nggak tega menolak. Lagi pula, lukanya perih juga sih. Apartemen Emily seperti galeri seni. Dinding putih bersih, lukisan-lukisan abstrak tergantung rapi, dan jendela besar menghadap gedung pencakar langit yang berkilau. Harjo merasa seperti masuk dunia lain. Bau lavender lembut memenuhi ruangan. Emily mengambil kotak P3K dan duduk di sofa, menyuruh Harjo duduk di depannya. Dengan hati-hati, dia membersihkan luka Harjo. "Sakit ya?" tanyanya lirih. "Sedikit. Tapi, kalau lihat kamu aman, hati saya tenang," jawab Harjo jujur. Emily berhenti sebentar, menatap Harjo lama. "Kamu selalu bicara sejujur itu?" Harjo tertawa pelan. "Saya ini cuma orang desa, Emily. Kalau ngomong muter-muter, bisa pusing sendiri." Emily tersenyum, lalu berdiri dan membuatkan 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk berseberangan. Obrolan mengalir. Tentang masa kecil Emily di Texas, tentang ibunya yang meninggal waktu dia remaja, tentang ayahnya yang terlalu sibuk mengurus bisnis mobil. Harjo juga cerita tentang pasar Johar, tentang ibunya yang suka bikin tempe goreng paling enak di Semarang, dan tentang mimpinya ingin buka bengkel mobil sendiri. "Kenapa ke Amerika?" tanya Emily. Harjo menatap cangkir tehnya. "Buat bantu ibu dan adik. Di kampung, kerja susah. Di sini, walaupun jadi office boy, gajinya bisa buat makan sekeluarga." Emily tampak terdiam.
Lama. Lalu tiba-tiba berkata, "Kamu hebat, Harjo." Harjo mengangkat alis. "Saya? Hebat? Lah, kamu yang cantik, pintar, tinggal di tempat kayak istana." Emily tertawa. "Tapi kamu punya hati yang enggak semua orang punya." Malam makin larut. Emily mengantar Harjo sampai lobi. Mereka berdiri canggung di depan lift. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang seperti bicara sendiri. "Thanks for everything." "Harjo." "Sama-sama. Kamu hati-hati ya." Emily ragu sejenak, lalu dengan pelan mencium pipi Harjo. "For real, thank you." Harjo melongo. Badannya panas dingin. Langkahnya saat keluar dari gedung seperti melayang. Bahkan angin malam yang menggigit pun tak terasa. Dia menyentuh pipinya pelan dan tersenyum sendiri sepanjang jalan pulang. Keesokan paginya, Harjo datang lebih pagi dari biasanya. Dia bersiul kecil sambil mengepel lantai showroom. Teman-temannya melirik aneh. "Woi Jo, kok senyum-senyum terus? Semalam mimpi ketemu Dewi Kunti?" Celetuk Roni. "Walah, mimpi apaan? Ini, tadi pas ngepel nemu duit $5. Bohong Harjo sambil nyengir. Belum sempat lelucon itu disambut. Suara langkah sepatu Hak terdengar mendekat. "Excuse me, is Harjo here?" Suara itu terdengar akrab. Semua menoleh. Harjo membalik badan dan hampir menjatuhkan embernya. Emily. Dengan blazer rapi dan rambut dikuncir, dia berdiri di depan showroom sambil tersenyum. Mike, sang supervisor, langsung menghampiri dan memberi salam kaku. "Miss Davidson, what a surprise." "Welcome." Harjo hampir tersedak. "Miss Davidson." Emily melangkah mendekat. "Harjo, I forgot to tell you last night. I'm Emily Davidson. My dad owns this place." Showroom mendadak sunyi. Harjo menelan. Ludah. Ember di tangannya terasa berat seperti penuh batu. Emily tersenyum makin lebar. "But I'm not here as the boss daughter today. I'm just Emily. The girl you..." Seisi showroom dealer mobil itu seperti membeku. Harjo berdiri terpaku, ember pel bersandar di kakinya. Air di dalamnya berguncang, seperti meniru detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Emily berdiri beberapa langkah di depannya, tersenyum, tenang, seolah tak ada yang aneh. Mike si supervisor memandangi mereka berdua dengan ekspresi bingung campur nggak percaya. "Miss Davidson, if I may ask, is there something wrong?" Emily menggeleng. "No, not at all. I just came to thank Harjo personally for what he did last night." Semua mata langsung tertuju ke Harjo. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para teknisi dan sales. "Si Harjo nyelamatin anak bos?" "Gila, itu anak bos yang paling ditakutin, Mike." "Harjo, kamu ngapain semalam?" "Jadi Spider-Man?" Setelah beberapa menit penuh kegugupan, Emily pamit. Tapi sebelum keluar, dia sempat melirik ke Harjo dan berkata, pelan, "I'll text you later, okay?" Harjo cuma bisa mengangguk kaku. Rasanya seperti baru bangun dari mimpi yang terlalu aneh buat jadi nyata. Begitu pintu kaca menutup di belakang Emily, Mike menghampiri Harjo. Wajahnya yang biasanya sok galak sekarang berubah total, kayak, "Lihat pemenang lotre, Harjo buddy, my man. You never told us you were, friendly with the Davidson family." Harjo bingung harus jawab apa. "Saya juga baru tahu, sir." Mike tertawa canggung. "Well, good job, kid. Good job." Hari itu berjalan aneh. Biasanya Harjo dipanggil boy atau janitor atau bahkan hey you. Tapi sejak pagi itu, semua orang memanggilnya dengan nada jauh lebih sopan. "Harjo, can I help you with that box?" "Harjo, you want some coffee?" Bahkan Josh, si mekanik yang biasanya cuek, jadi mendadak hangat. "Saw Emily talking to you earlier." "Dude, you serious with her or what?" Harjo nyengir malu. "Aku aja baru tahu dia anak bos." Josh tertawa keras. "Man, you're living in a movie." Sore hari, saat Harjo bersiap pulang, handphonenya bergetar. Pesan dari Emily. "Hey, free for dinner tonight? Nothing fancy, just wanna talk."
Emily. Harjo menatap layar lama. Jantungnya berdegup lebih kencang dari saat dia dikejar preman. Dia mengetik balasan dengan tangan gemetar. Yes, I'm free. Anytime and anywhere you say. Dan hanya dalam waktu setengah jam, mobil SUV hitam berhenti di depan kontrakannya. Supir, bule membuka pintu dan menyapa Harjo seperti tamu kehormatan. Mereka makan di restoran kecil bergaya retro. Lampunya temaram, pelayannya ramah, dan suasananya hangat. Tidak ada menu mewah, hanya burger, kentang goreng, dan milkshake. Aku pikir kamu bakal ngajak makan di Hotel Bintang 5, kata Harjo sambil memutar sedotan di gelasnya. Emily tertawa. Kamu pikir aku gitu banget ya? Sedikit. Maaf. Ya, katanya sambil tersenyum. Tapi aku lebih suka yang sederhana. Obrolan malam itu mengalir seperti sungai yang tenang. Mereka bicara soal musik, makanan, impian, dan kesepian. Emily bercerita betapa sulit hidup sebagai anak pengusaha besar. Semua orang menginginkannya karena nama belakangnya, bukan karena siapa dirinya sebenarnya. Aku capek pura-pura kuat, katanya pelan. Harjo menatapnya penuh perhatian. Saya juga capek, pura-pura bahagia. Tapi ya gimana, kalau nggak pura-pura, bisa hancur sendiri. Mereka sama-sama tertawa, tapi dengan mata yang berkaca-kaca. Dua orang dari dunia yang berbeda, tapi luka mereka ternyata punya bentuk yang mirip. Malam makin larut. Saat mobil mengantar Harjo pulang, Emily tidak langsung pamit. Dia membuka kaca jendela, memandangi langit malam yang berbintang. Harjo, kalau aku ngajak kamu keluar kota minggu depan, kamu mau? Harjo mengerutkan kening. Ngapain? Emily tersenyum. Ayahku punya rumah peristirahatan di pinggir danau. Aku sering ke sana kalau butuh tenang. Tapi, kali ini aku mau ngajak kamu. Harjo melongo. Otaknya langsung membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Aneh, disuruh nyetir, disuruh bersihin rumah, atau malah dilamar. Tapi akhirnya dia menjawab dengan nada pelan. Kalau kamu yakin ngajak saya ikut. Emily tersenyum. Baiklah, siapkan jaket hangat ya. Saat mobil itu melaju pergi, Harjo berdiri lama di pinggir jalan. Hatinya hangat, tapi juga bingung. Hidupnya berubah terlalu cepat. Kemarin dia cuma office boy. Sekarang, dia makan malam dengan anak pemilik dealer mobil. Yang juga cantik, baik hati, dan kayaknya mulai suka dia. Tapi Harjo juga sadar satu hal. Semakin tinggi dia naik, semakin keras angin di atas sana. Dan hati kecilnya mulai bertanya, apa semua ini nyata? Atau akan jadi mimpi yang berakhir tiba-tiba? Akhir pekan datang lebih cepat dari yang Harjo bayangkan. Sejak malam makan bersama Emily, harinya terasa melayang. Di showroom semua orang makin ramah. Bahkan Mike sempat memanggilnya ke ruangan dan memberinya bonus kecil. As a thank you for protecting Miss Emily, katanya. Tapi bukan uang atau perlakuan istimewa yang bikin Harjo senyum-senyum sendiri. Melainkan satu hal. Dia akan jalan-jalan bareng Emily. Ke danau pula. Sesuatu yang selama ini cuma dia lihat di film-film Hollywood. Sabtu pagi, Harjo menunggu di depan kontrakannya dengan tas ransel kecil dan jaket yang dia beli di toko diskon 2 hari sebelumnya. Mobil SUV hitam yang sama datang tepat waktu. Emily duduk di kursi depan, memakai hoodie abu-abu dan kacamata hitam. Good morning, Mr. Bodyguard, sapa Emily sambil membuka kaca jendela. Harjo cengar-cengir. Good morning, Miss, yang bikin jantung saya deg-degan. Emily tertawa lepas. Aduh, kamu tuh ya bisa aja. Perjalanan menuju rumah danau memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang jalan, mereka mendengarkan musik klasik dan sesekali bertukar cerita. Emily beberapa kali menoleh ke Harjo yang duduk di belakang. Kamu pernah naik mobil sejauh ini? Pernah. Waktu di kampung dulu, ikut truk sayur ke Solo. Tapi, nggak sekeren ini sih. Rumah di pinggir danau itu luar biasa. Bentuknya seperti kabin kayu, tapi besar, dengan balkon yang menghadap langsung ke air biru yang tenang. Pohon-pohon pinus tinggi mengelilingi tempat itu, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. Harjo melongo. Ini rumah?
Emily tertawa. Yup, Dad jarang kesini. Jadi biasanya cuma aku dan sekarang kamu. Harjo menelan ludah. Saya tidur di mana? Emily menunjuk kamar tamu di lantai bawah. Di situ. Tenang aja, nggak akan aku suruh tidur. Di luar. Hari itu diisi dengan hal-hal sederhana. Jalan kaki di sekitar hutan kecil, makan siang bareng di beranda, dan ngobrol panjang di tepi danau. Harjo merasa damai. Untuk pertama kalinya sejak sampai di negeri orang, dia merasa seperti di rumah. Sore menjelang, mereka duduk berdua di dermaga kayu. Angin dingin bertiup pelan, tapi matahari masih hangat. Harjo, kata Emily tiba-tiba. Kamu pernah jatuh cinta? Harjo terdiam. Lama. Pernah, tapi nggak pernah berani ngomong. Kenapa? Soalnya saya tahu diri. Kadang cinta itu kayak bintang. Cantik dilihat, tapi terlalu jauh buat digapai. Emily menoleh, menatap. Matanya dalam-dalam. Kalau aku bilang, bintangnya yang turun ke bumi, gimana? Harjo tidak langsung menjawab. Lidahnya keluh. Dadanya sesak oleh perasaan yang belum sempat dia beri nama. Aku suka kamu, Harjo, ucap Emily akhirnya. Dan dunia seperti berhenti berputar sejenak. Harjo menatapnya dengan mata melebar. Emily, kamu serius? Emily mengangguk. Kamu baik, jujur, tulus. Kamu bukan orang kaya, tapi kamu punya sesuatu yang banyak orang sini nggak punya. Harjo menunduk, menatap danau yang tenang. Saya ini cuma TKI, Emily. Bahkan bahasa Inggris saya masih belepotan. Emily tersenyum. Aku nggak butuh pria sempurna. Aku butuh pria yang bisa bikin aku merasa aman. Harjo mengangkat wajahnya. Perlahan jemari Emily menyentuh tangannya. Dan saat itu, tanpa sadar, Harjo menggenggamnya kembali. Malam itu mereka makan malam dengan lilin di meja kecil balkon. Emily memasak pasta dan salad, dan Harjo, dia nekat menggoreng tempe yang dia bawa diam-diam dari toko Asia minggu lalu. Ini tempe? Emily mencicipi sedikit, lalu matanya berbinar. Oh my God, this is amazing! Di Indonesia, ini makanan rakyat. Tapi buat saya, ini rasa rumah. Emily mengangguk pelan. Kalau begitu, mulai sekarang. Aku juga pengen kenal rasa rumah kamu. Malam itu mereka duduk berdua menatap bintang. Hening, tapi penuh makna. Tidak ada ciuman atau pelukan mesra. Hanya genggaman tangan dan senyum yang menenangkan hati masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, Harjo merasa punya masa depan di negeri orang. Namun di balik ketenangan danau, ada gelombang kecil yang mulai muncul diam-diam. Di sebuah ruang, kantor mewah di pusat kota, seorang pria setengah baya membaca laporan dari asisten pribadinya. Emily pergi ke danau dengan siapa? Tanyanya datar. Seorang pria, office boy dari dealer. Mata pria itu menyipit. Nama? Harjo. Asal Indonesia. Dia meletakkan laporan itu pelan, lalu menatap kaca jendela yang menghadap kota. Kita lihat seberapa jauh anak itu bisa naik sebelum aku patahkan sayapnya. Suasana showroom tempat Harjo bekerja kembali seperti biasa, setidaknya di permukaan. Harjo tetap mengepel lantai, menyapu halaman, dan mengangkat kotak-kotak brosur. Tapi semua tahu, sejak liburan akhir pekan kemarin, ada sesuatu yang berubah. Harjo sering terlihat senyum-senyum sendiri. Kadang melamun sambil berdiri di depan jendela. Kadang nyanyi pelan lagu Jawa yang nggak ada orang ngerti artinya. Tapi dari caranya berjalan, dari caranya menyapa rekan kerja, semua orang tahu Harjo sedang jatuh cinta. Dan yang lebih bikin heboh, cewek itu bukan sembarang cewek. Itu Emily. Anak pemilik dealer, yang bikin semua orang makin bingung. Emily juga kelihatan senyum-senyum sendiri. Sejak kembali dari rumah danau, dia beberapa kali datang ke showroom dan selalu menyempatkan bicara dengan Harjo, meskipun cuma sebentar. Gila bro, ujar Josh, mekanik yang mulai akrab dengan Harjo. Lu kayak karakter film Netflix. Dari tukang pel terus ditaksir anak bos. Harjo cuma tertawa. Aku juga heran Josh, tapi ya, hidup kadang bisa aneh, ya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pagi itu, saat Harjo sedang mengelap kaca depan mobil Pajero hitam,
Mike, si supervisor, datang tergesa-gesa dengan wajah tegang. Harjo, the boss wants to see you. Bos? Bos siapa? Bos besar. Mr. Davidson, Emily's father. Dega Harjo langsung pucat. Ember yang dia pegang nyaris jatuh dari tangannya. Seumur-umur kerja di sana, dia belum pernah bertemu langsung dengan pemilik dealer. Hanya dengar nama dan cerita orang, bahwa dia adalah pengusaha mobil sukses yang dingin, tegas, dan sangat protektif terhadap anak semata wayangnya. Langkah Harjo terasa berat saat mengikuti Mike masuk ke ruang kantor paling mewah di ujung koridor. Ruangan itu luas, wangi, dan rapi seperti museum. Duduk di balik meja kaca adalah pria parubaya berjas hitam dengan rambut perak yang tersisir rapi. Dia tidak langsung bicara. Hanya memandang Harjo dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang menilai harga sebuah barang bekas. Akhirnya dia membuka suara. Harjo, bukan? Yes, sir. Jawab Harjo pelan, menunduk sopan. Aku dengar kamu menyelamatkan anakku dari perampokan. Harjo mengangguk. Saya hanya kebetulan lewat, Pak. Siapapun pasti akan bantu. Davidson menatapnya lebih tajam. Dan sekarang, kau dekat dengannya? Harjo terdiam. Jujur saja. Harjo menarik napas. Ya, Pak. Kami saling mengenal. Lebih jauh. Davidson bersandar di kursinya, lalu menyilangkan tangan. Kau tahu siapa dia? Harjo mengangguk. Anak pemilik dealer ini. Lebih dari itu, Davidson melanjutkan. Emily adalah pewaris seluruh jaringan bisnis mobilku. Hidupnya tidak bisa sembarangan. Dia bukan untuk pria seperti kamu. Kata-kata itu tajam, dingin, dan menancap ke jantung Harjo seperti pisau. Tapi, Harjo menatap pria itu perlahan, lalu berkata, Saya tahu, Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang kaya, bukan orang hebat. Tapi saya nggak pernah main-main sama perasaan. Davidson mendengus. Cinta tidak cukup untuk hidup, nak. Saya nggak datang untuk minta bagian dari apapun, Pak. Saya hanya ingin jujur sama diri saya sendiri. Kalau saya sayang sama anak Bapak, ya saya akan jaga dia. Bukan karena hartanya, tapi karena dia manusia, bukan benda yang harus dikunci di lemari kaca. Davidson terdiam, lama. Lalu akhirnya dia berdiri, berjalan mendekati Harjo, dan menatapnya dari dekat. Kita lihat, seberapa lama kamu bisa bertahan dengan niat baik itu. Setelah pertemuan itu, semuanya berubah. Harjo merasa diawasi. Ponselnya tiba-tiba error, dan akun medsosnya kena hack. Emily pun mulai jarang menghubungi. Saat ditanya, dia hanya menjawab singkat, Ayahku menyuruhku menjauh dulu. Tapi Harjo tetap sabar. Dia tahu, ini bukan salah Emily. Suatu malam, saat Harjo selesai lembur membersihkan kantor, dia menemukan secarik amplop putih diselipkan di loker pribadinya. Isinya adalah cek senilai $100.000. Di atasnya ada tulisan tangan. Pergilah dari hidup Emily, dan uang ini jadi milikmu. Jangan kembali. Harjo menatap cek itu lama. Jantungnya berdebar. Angka nolnya begitu banyak. Dengan uang itu, dia bisa bangun rumah di kampung, bisa buka usaha, bisa menyekolahkan keponakannya, bahkan bisa hidup nyaman tanpa harus ngepel showroom lagi. Tapi, dia juga tahu harga dari uang itu. Dia meremas cek itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan malam itu, Harjo berdiri sendiri di lorong showroom yang sunyi, tapi dengan dada yang tetap tegak. Kalau aku pergi dari Emily, gumamnya lirih, itu harus karena dia nyuruh, bukan karena uang. Hari-hari berikutnya terasa makin sepi. Emily tidak lagi datang ke showroom. Pesannya jarang, suaranya hilang, tapi Harjo tetap percaya. Sampai pada suatu pagi, ketika dia sedang mengepel lantai ruang tunggu, seorang pria bule berseragam datang mendekat. Di tangannya ada amplop coklat tebal. Are you Harjo? Yes, sir. Immigration Service. You've been reported for visa irregularity. We need you to come with us. Dingin langit seperti runtuh. Mobil imigrasi melaju cepat di jalan tol, membelah angin pagi yang masih dingin. Di dalamnya, Harjo duduk dengan tangan gemetar, pipi pucat, dan mata kosong. Visa irregularity.
Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Dia tahu visa kerjanya masih aktif. Dia bekerja resmi lewat agen penyalur tenaga kerja legal. Tapi siapa yang bisa melawan kekuasaan orang kaya? Dia tahu, ini bukan soal visa, ini soal cinta. Di kantor imigrasi, Harjo diperiksa seperti kriminal. Telepon genggamnya disita sementara. Dia ditanya macam-macam soal dokumen, tanggal datang, tempat tinggal, bahkan tentang hubungan pribadinya dengan Emily. "Saya hanya kerja dan hidup sederhana, Pak," jawab Harjo pelan. Petugas itu hanya mengangguk datar. "Kalau semua lancar, kamu akan dipanggil lagi minggu depan untuk proses administrasi tambahan. Tapi sementara ini, hindari kontak dengan pihak tertentu." Harjo tidak bodoh. Dia tahu siapa yang dimaksud pihak tertentu itu. Begitu keluar dari kantor imigrasi, langit tampak abu-abu. Musim dingin mulai mendekat, dan udara terasa lebih menyakitkan dari biasanya. Dia pulang ke kontrakannya yang kecil, duduk di kasur tipis, dan untuk pertama kalinya sejak sampai di Amerika, dia menangis. Beberapa hari kemudian, Emily datang, diam-diam. Dia mengetuk pintu kontrakan Harjo dengan wajah penuh cemas, rambut diikat dan mata sembab. "Harjo, aku minta maaf," katanya dengan suara pelan. Harjo hanya diam, menatapnya dengan mata yang lelah. "Ayahku, dia punya kuasa kemana-mana, termasuk ke kantor imigrasi. Dia ingin memaksaku menjauh darimu. Dia bilang kamu cuma mau uang keluarga, kami." "Lalu kamu percaya?" Suara Harjo lirih, tapi dalam Emily menggeleng cepat. "Enggak, aku tahu siapa kamu. Tapi aku juga tahu, ayahku enggak akan berhenti sampai kamu pergi. Aku bisa hadapi itu semua, Emily. Tapi bukan kalau kamu sendiri takut berdiri di sampingku." Emily duduk di samping Harjo, menggenggam tangannya erat. "Aku enggak akan kemana-mana. Tapi mungkin kita harus pisah sebentar. Biar dia berpikir aku nurut, supaya dia berhenti menyerangmu." Harjo mengangguk pelan. Walau hatinya menolak, logikanya tahu, cinta kadang butuh strategi. Malam itu mereka berpelukan lama di ruang sempit kontrakan Harjo. Tidak berkata apa-apa, hanya saling mendengarkan detak jantung satu sama lain, sebagai cara terakhir untuk merasa tetap dekat. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Di showroom, suasana jadi dingin. Beberapa pegawai mulai menjauh dari Harjo, seolah takut ikut terseret masalah. Hanya Josh yang masih sesekali duduk bersamanya saat makan siang. "Lu kuat, bro?" tanya Josh suatu siang. Harjo mengangguk. "Hati ini remuk, tapi jiwa saya belum menyerah." Josh menepuk bahunya pelan. "Kalau butuh tumpangan kabur ke Kanada, bilang aja ya." Minggu berikutnya, surat deportasi sementara dikirim ke alamat Harjo. Dia diberi waktu 2 minggu untuk mengajukan banding, atau harus pulang ke Indonesia. Harjo membacanya berkali-kali, tangannya gemetar. Dia merasa kalah bukan karena salah, tapi karena tidak cukup kuat melawan orang yang punya segalanya. Uang, kuasa, koneksi. Hari-hari berikutnya dia habiskan dengan mengemas barang-barang, membereskan kontrakan, dan mengembalikan barang-barang showroom yang pernah ia simpan, seperti sarung tangan pel dan celemek bersih. Tapi satu hal yang tidak dia kembalikan, kenangan. Semalam sebelum jadwal keberangkatan, Harjo duduk sendiri di taman belakang kontrakan. Langit malam bersih, bintang-bintang bertaburan, seolah ingin menyampaikan bahwa tak semua hal indah harus bisa digenggam. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah. Emily keluar tergesa-gesa. Di tangannya ada tas besar dan jaket tebal. "Aku ikut kamu ke Indonesia," katanya cepat. Harjo berdiri. "Emily, kamu gila? Aku udah pikirin semuanya. Aku akan tinggal di sana sementara. Aku bisa kerja dari jarak jauh. Aku cuma nggak mau kamu pergi sendirian." Harjo menatapnya lekat-lekat, campur aduk antara bahagia, takut, dan tak percaya. "Tapi ini hidup yang beda, Emily. Kampungku bukan New York. Rumahku bukan villa, tapi rumah kayu. Mandi masih pakai gayung. Sinyal suka hilang." Emily tersenyum, lalu memeluknya. "Yang penting aku nggak kehilangan kamu. Aku bisa belajar hidupmu, asal kamu tetap jadi dirimu." Dan malam itu mereka sepakat.
Esok hari mereka akan terbang ke Indonesia, meninggalkan dunia yang telah menolak cinta mereka. Namun, di Bandara JFK, pagi hari keberangkatan, ketika Harjo hendak mencetak boarding pass dan Emily menunggu sambil membeli kopi, tiba-tiba petugas datang menghampiri Harjo dengan ekspresi serius. "Are you Mr. Harjo?" "Yes, sir." "Please come with us. It's regarding your immigration case. New evidence just came in." Harjo panik. Dia menoleh ke arah Emily tapi tak sempat bicara. Dua petugas membawanya ke ruangan kecil. Di dalam ruangan, ada seorang wanita tua berwajah Asia yang tak dikenal Harjo. Wanita itu mengenakan blazer dan membawa map tebal. "Apa ini?" tanya Harjo bingung. Wanita itu duduk, lalu membuka map. "Saya dari firma hukum LNK Legal. Saya ingin memberitahu sesuatu tentang asal-usul Anda." "Maaf, maksudnya?" Wanita itu menatap Harjo dengan mata tajam, tapi penuh welas asih. "Kamu bukan hanya TKI biasa. Ada data yang menunjukkan kamu adalah anak kandung dari seorang perempuan Amerika yang pernah hilang di Indonesia puluhan tahun lalu." Harjo membeku. Matanya melebar. "Apa maksud ibu?" Wanita itu mengangguk pelan. "Harjo, kamu adalah warga negara Amerika Serikat sejak lahir." Harjo duduk mematung di kursi ruang interogasi imigrasi yang dingin. Jantungnya masih berdetak kencang. Kata-kata wanita di depannya terus berputar di kepalanya. "Kamu, warga negara Amerika Serikat sejak lahir." Itu jelas tidak masuk akal. Seumur hidup, Harjo tahu dirinya lahir di Semarang, dibesarkan oleh neneknya di kampung, hidup susah sejak kecil, bahkan tak pernah tahu siapa orang tuanya sebenarnya. "Maaf, Bu," katanya akhirnya, suaranya serak. "Saya pikir Anda salah orang." Wanita itu, bernama Linda Kato, pengacara dari firma LNK Legal, menarik napas panjang, lalu mengeluarkan berkas dari dalam map. "Kamu Harjo Wicaksono, lahir tahun 1992 di Semarang. Tapi nama ibumu Margaret Evelyn Kennedy, seorang relawan medis asal Michigan yang hilang saat bekerja di Jawa Tengah tahun 1991. Harjo mengernyit. "Tapi, saya dibesarkan sama nenek saya. Ibu saya katanya meninggal waktu saya bayi." "Benar. Margaret hilang selama 2 tahun di pedalaman, lalu ditemukan dalam kondisi sekarat oleh warga desa. Dia sempat dirawat dan melahirkanmu di sana. Setelah itu dia meninggal. Tapi dia sempat menitipkan berkas kewarganegaraan ganda untuk anaknya, kamu, lewat seorang biarawati lokal." Linda mengangkat foto lama yang menguning. Seorang wanita bule muda menggendong bayi laki-laki berwajah mirip Harjo. Harjo menatap foto itu dengan tangan gemetar. Ini aku?" bisiknya. Linda mengangguk. "Selama ini dokumen aslimu terpendam di arsip gereja kecil di Boyolali. Baru ditemukan beberapa bulan lalu saat ada proses digitalisasi. Setelah diverifikasi, kami temukan kamu adalah satu-satunya ahli waris yang sah atas warisan kecil Margaret, termasuk status kewarganegaraanmu." Harjo merasa dunia berputar. "Aku orang Amerika?" "Secara hukum, iya. Dan kamu berhak untuk tinggal di sini, bahkan menggugat deportasi yang kamu alami." Beberapa jam kemudian, Harjo keluar dari ruangan itu dengan mata sembab dan kepala penuh pertanyaan. Di ruang tunggu, Emily masih setia menunggu. Begitu melihatnya, ia langsung berdiri dan memeluknya erat. "Apa yang terjadi? Aku sempat takut kamu dibawa pergi." Harjo membalas pelukannya, tapi kali ini dengan tatapan kosong. "Emily, aku belum pernah cerita soal ibuku, karena aku sendiri nggak pernah tahu siapa dia. Tapi sekarang aku tahu. Dia orang Amerika. Dan aku ini bukan cuma tukang pel biasa." Emily terdiam, menatap mata Harjo yang terlihat jauh lebih tua malam itu. "Kamu anak dari Margaret Kennedy?" Gumamnya pelan. Harjo mengangguk. Emily menarik napas dalam, lalu tersenyum lembut. "Harjo, kamu selalu luar biasa, bahkan saat kamu sendiri belum tahu siapa dirimu." Kabar tentang identitas Harjo menyebar seperti api di showroom.
Josh langsung melongo waktu Harjo menceritakan semuanya. "Jadi, lu sebenarnya bule juga?" celetuk Josh sambil ketawa. "Setengah bule, setengah deso," jawab Harjo sambil nyengir. Namun yang paling mengejutkan adalah reaksi Mr. Davidson. Beberapa hari setelah kabar itu keluar, Harjo mendapat undangan untuk bertemu di rumah besar keluarga Davidson. Emily menemaninya datang malam itu. Mr. Davidson menerima mereka di ruang tamu. Kali ini, tak ada ekspresi dingin seperti dulu. Hanya tatapan penuh rasa ingin tahu. "Aku tidak menyangka, kamu ternyata anak dari Margaret Kennedy," katanya. Pelan. "Dia adalah teman kuliah istriku. Kami mengira dia sudah lama meninggal. Tapi ternyata dia meninggalkan seorang anak yang ternyata menolong anakku juga." Harjo menunduk sopan. "Saya sendiri baru tahu, Pak. Seumur hidup saya, pikir ibu saya orang desa biasa." Davidson mengangguk. "Kau membuktikan satu hal yang lebih penting dari asal-usul, bahwa karakter seseorang tidak ditentukan oleh darah, tapi oleh pilihan hidupnya." Dia menatap Emily. "Dan sekarang aku tahu, kau bukan datang untuk hartaku, kau datang dengan hati." Beberapa minggu kemudian, Harjo resmi membatalkan proses deportasi dan memperbarui semua dokumen legalnya. Namanya kembali diproses sebagai warga negara. Ia mendapat tawaran beasiswa singkat dari lembaga tempat mendiang ibunya dulu mengabdi, sebagai bentuk penghormatan atas jasa Margaret. Sementara itu, hubungan Harjo dan Emily semakin kuat, bukan karena status atau warisan, tapi karena mereka sudah melalui badai dan memilih tetap bersama. Suatu malam, Harjo duduk di balkon kontrakan, menatap langit malam. Emily menyusul, membawa 2 cangkir teh hangat. "Pikiranku masih berat, Em," ujar Harjo. "Kenapa? Aku selama ini minder. Merasa kecil. Merasa nggak cukup buat kamu, buat dunia. Tapi ternyata, aku sendiri belum tahu siapa diriku." Emily memeluknya dari samping. "Yang aku tahu, kamu Harjo, yang pernah nyelamatin aku di malam dingin, itu. Dan yang selalu bersihin showroom dengan senyum paling tulus." Harjo tersenyum, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasa utuh. Pagi itu, udara New York sejuk dan langit bersih. Harjo berdiri di halaman belakang showroom tempat dia dulu bekerja sebagai OB, mengenakan kemeja putih bersih dan dasi sederhana. Tak jauh dari situ, tampak dekorasi sederhana, bunga putih, kursi, lipat yang ditata rapi, dan panggung kecil dengan tulisan "A Celebration of Love and New Beginnings" hari ini. Harjo akan menikah dengan Emily Davidson. Semuanya terasa seperti mimpi. Dulu dia cuma seorang TKI yang datang dengan modal nekat dan niat kerja keras. Sekarang, dia berdiri sebagai warga negara, calon suami dari wanita yang dulu tak pernah dia bayangkan bisa dia dekati, apalagi miliki. Josh, sahabat setianya, datang lebih awal, pakai jas agak kebesaran dan rambut disisir licin seperti sales tahun 80-an. "Bro, ini beneran kejadian. Lu nikah sama cewek bule anak bos di showroom tempat, lu ngepel lantai dulu. Ini kalau bukan film gue nggak percaya." Harjo hanya tertawa, menepuk pundak Josh. "Gue juga masih ngerasa mimpi, bro. Tapi mimpi yang bikin gue nggak mau bangun." Upacara pernikahan berjalan hangat dan sederhana. Tak megah, tak glamour, tapi penuh senyum tulus dan tawa kecil yang menenangkan. Emily berjalan menyusuri lorong dengan gaun putih yang elegan tapi sederhana. Dia cantik. Bukan hanya secara fisik, tapi karena dia memilih untuk berjalan di jalan yang sulit bersama Harjo. Mr. Davidson duduk di barisan depan, tak lagi dengan wajah keras seperti dulu. Kali ini, dia justru yang pertama berdiri dan bertepuk tangan saat Harjo dan Emily mengucapkan janji suci mereka. In sickness and in health, in kampung or kota. Tawa pecah, bahkan pendeta pun tersenyum geli. Saat cincin melingkar di jari mereka, mata Harjo berkaca-kaca. Bukan karena kemewahan hari itu, tapi karena dia tahu, ini bukan akhir dari perjuangannya. Ini awal dari rumah yang dia bangun sendiri, dengan hati. Beberapa bulan kemudian,
Harjo dan Emily pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Bukan mansion, mewah, tapi rumah satu lantai yang hangat, dengan kebun kecil tempat mereka menanam cabai rawit dan tomat. Emily mulai belajar masak nasi goreng, meski kadang terlalu banyak kecap. Harjo belajar menahan lidah saat makan spaghetti buatannya yang terlalu asin. Mereka tertawa, bertengkar soal siapa yang buang sampah, dan berdamai lagi 5 menit kemudian. Kehidupan mereka bukan seperti di sinetron, tapi di balik kesederhanaannya, ada ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu sore, Harjo duduk di beranda, memandangi langit senja. Di pangkuannya, ada sepucuk surat dari LSM tempat mendiang ibunya dulu bekerja. Kami ingin mengundang Anda menjadi pembicara tamu dalam acara tahunan kami untuk menceritakan kisah Margaret Evelyn Kennedy dan putranya, Harjo. Sebuah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Air mata Harjo menetes perlahan. Dia menatap langit, membayangkan ibunya tersenyum dari kejauhan. Ibu, aku mungkin dibesarkan tanpa tahu siapa ibu sebenarnya. Tapi sekarang aku tahu, aku bukan cuma anak dari seorang wanita hebat. Aku juga bagian dari warisan perjuangan yang ibu tinggalkan. Emily keluar membawa 2 cangkir teh. Surat dari siapa? LSM dari Indonesia. Mereka undang aku jadi pembicara. Emily tersenyum bangga. Kamu mau? Harjo menatapnya lama, lalu mengangguk. Iya. Tapi sebelum itu, aku mau bawa kamu pulang dulu. Pulang? Ke tempat aku dibesarkan, ke kampungku, ke rumah nenek yang udah nggak ada. Aku mau kamu lihat dari mana aku berasal. Karena kamu harus tahu rumah lamaku, sebelum kita terus bangun rumah baru kita. Emily menggenggam tangannya erat. Aku siap. Beberapa minggu kemudian, mereka terbang ke Indonesia. Harjo kembali menginjak tanah yang dulu dia tinggalkan dengan hati penuh luka dan harapan setipis benang. Desa tempat dia dibesarkan belum banyak berubah. Sawah masih terhampar hijau. Anak-anak kecil masih berlari tanpa alas kaki. Dan langit masih sama indahnya seperti dulu. Di makam neneknya, Harjo menaburkan bunga, lalu berlutut diam. Ibu, Nek, lihat, Harjo sekarang nggak sendiri lagi. Aku sudah punya keluarga. Dan aku bakal teruskan hidup ini dengan jujur, kayak yang nenek ajarkan. Emily berdiri di sampingnya, merangkul pelan. Ini, rumah yang kamu maksud? Harjo mengangguk. Iya, sederhana tapi penuh makna. Emily tersenyum, menatap ke sekeliling. Aku suka rumah ini, dan aku suka kamu. Harjo tertawa kecil. Berarti kamu siap kalau suatu hari kita pensiun di sini? Dengan satu syarat, jawab Emily. Kamu yang masak nasi goreng tiap pagi. Harjo memeluknya. Deal. Dan begitulah. Harjo bukan lagi hanya seorang TKI. Dia bukan lagi hanya office boy. Dia bukan juga hanya anak dari siapa. Dia adalah Harjo, yang dengan keberanian, kebaikan, dan ketulusan menemukan jati dirinya sendiri. Rumah bukan tentang tembok atau genteng. Rumah adalah tempat di mana seseorang diterima apa adanya. Dan Harjo akhirnya pulang. Tamat